Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Sebelumnya, perkenalkan ya Kak, nama saya Mita Dwieta Ningrum. Kakak bisa panggil saya dengan sebutan Meta. Kalau boleh tahu, nama kakak siapa? Nama saya Sristia Ningsih. Oke, kalau gitu saya bisa panggil dengan sebutan apa? Panggil Tia aja. Oke, saya panggil Katia ya. Iya. Katia apa kabar nih? Alhamdulillah baik, Kak. Kalau boleh tahu, Katia soalnya dari mana ya? Dari Jakarta Barat, Kak. Oh, lumayan jauh juga ya perjalanan ke sini. Iya, lumayan. Tadi di depan juga agak gerimis sih untuk sampai ke sini. Oh gitu. Iya. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih ya karena Katia sudah datang hadir ke sini pada sesi konseling kali ini dan menyempatkan waktunya. Iya, saya juga terima kasih karena sudah menerima saya dengan baik ya, Kak. Ya, kalau boleh tahu, Katia datang ke sini atas rekomendasi atau secara sukarela ya? Sukarela sih, Kak. Oh, bagus kalau begitu. Berarti Katia datang ke sini atas kemauan sendiri ya? Iya, betul. Kemauan saya sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun. Oke. Oh ya, sebelumnya apakah Katia sudah pernah melakukan konseling atau belum ya? Belum, Kak. Oh, berarti ini pertama kalinya ya? Iya, betul. Dan kebetulan pertama kalinya sama saya ya? Iya. Lalu, apakah Katia sebelumnya sudah pernah tahu atau sudah pernah dengar tentang apa itu konseling? Belum. Belum ya? Oke, kalau begitu saya izin menjelaskan dulu ya Kak, supaya nanti proses konselingnya juga berjalan dengan lancar dan Katia juga menjadi lebih paham. Iya, boleh. Oke, jadi proses konseling atau konseling individual ini adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang konselor. Nah, kebetulan di sini konselornya adalah saya kepada seorang konseli. Nah, konselingnya di sini itu Katia secara face to face. Nah, tujuannya itu untuk menuntaskan masalah, Kak. Jadi, insya Allah kita di sini akan mengetahui atau mencari solusi yang tepat dari permasalahan yang Katia permasalahkan. Nah, selain itu ada lagi nih Kak tujuan lainnya, yaitu untuk memandirikan klien atau memandirikan konseli. Jadi, kalau nanti Katia mempunyai atau menghadapi masalah yang sama, Katia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa harus meminta bantuan kepada saya. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan, Kak? Enggak, Kak. Saya paham kok. Oke, saya lanjutkan ya, Kak. Jadi, konseling ini ya, Kak, kita memegang beberapa asas nih, Kak. Nah, yang paling utama atau kuncinya itu adalah asas kerahasiaan. Dalam asas kerahasiaan ini, Katia tidak perlu takut akan rahasia Katia yang akan bocor, tersebar atau terbongkar kemana-mana karena kami memegang asas kerahasiaan ini. Jadi, saya akan menjaga rahasia kakak dan menutupnya rapat-rapat agar tidak diketahui orang lain. Nah, apakah Katia percaya pada saya? Percaya, Kak. Oke, selanjutnya ini ada asas kesukarelaan. Nah, jika tadi Katia sudah percaya saya, ada lagi asas kesukarelaan. Setelah Katia percaya sama saya harap Katia dengan sukarela menceritakan semua masalah kakak kepada saya tanpa ada yang harus ditutup-tutupi. Begitupun saya Kak, saya dengan sukarela memberikan bantuan, mendengarkan, dan memberikan waktu kepada Katia. Di awal tadi, Katia juga sudah bilang bahwa Katia datang ke sini dengan sukarela tanpa suruhan atau rekomendasi dari orang lain. Apakah betul? Betul, Kak. Alhamdulillah.
Terima kasih, berarti Katia sudah menyadari bahwa Katia memang membutuhkan konseling ya Kak ya? Iya. Nah, setelah Katia percaya dan sukarela untuk menceritakan keluhannya, ada asas lain nih Kak, yaitu asas keterbukaan. Jadi, saya harap Katia bisa terbuka secara penuh dengan apa yang Katia permasalahkan dan apa yang Katia rasakan terhadap masalah ini kepada saya. Agar apa? Agar saya juga dapat terbuka kepada kakak untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Seperti itu ya Kak. Lalu ada asas terakhir nih Kak, bahwasannya keputusan terakhir itu ada di tangan klien atau konseling. Jadi apapun hasilnya, pilihannya, jalannya, mau dilaksanakan ataupun tidak, itu terserah Katia ya. Karena itu tadi, semua keputusan ada di tangan Katia. Saya tidak akan menekankan atau memaksa Katia untuk memilih keputusan yang seperti apa, dan juga saya tidak akan menekankan apapun. Begitu ya Kak. Jadi sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau ada hal yang belum jelas? Paham, saya paham. Oke, sudah paham ya Kak? Iya. Berarti Katia sudah percaya kepada saya untuk menjaga rahasia Katia dan sukarela untuk menceritakan apapun masalah Katia kepada saya. Iya. Oke, nah jadi apa nih yang membuat Katia memutuskan untuk datang ke sini? Gini Kak, jadi kuliah itu kan udah 2 tahun ya, dan 2 tahun itu daring terus. Nah, karena belajarnya di rumah, aku tuh jadi males gitu belajar, makin lama makin males gitu loh. Jadi kayak semangatnya tuh cuma ada di awal-awal semester doang. Oke, jadi malas kuliah dan belajar ya. Jadi ada penurunan motivasi untuk terus belajar. Iya betul. Lalu apa sih harapan Katia setelah mengikuti konseling ini? Aku sih berharap kedepannya aku lebih semangat lagi, terus juga makin termotivasi sih sama kuliah, nggak malas kayak sekarang. Ah iya, oke. Jadi apa sih yang membuat Katia merasakan menjadi malas untuk kuliah ataupun belajar? Jadi semakin tingginya semester tuh semakin banyak lah tugasnya, terus juga deadline-nya tuh deket-deket dari satu tugas ke tugas lain gitu, jadi akunya kan makin gak fokus gitu. Nah terus nilai akademik aku tuh semakin lama semakin menurun gitu Kak, apalagi di semester terakhir ini. Oke, jadi banyak hal ya yang membuat Katia ini jadi merasa malas untuk belajar dan mengikuti perkuliahan. Iya. Nah, memang menurut Katia ini nilai akademik yang seperti apa sih yang sempurna? Kalau kakak nanya kayak gitu, otomatis ya aku pengen nilai A. Cuma kalau buat minimal ya paling enggak B+ lah. Oke, berarti Katia ini mempunyai standar yang cukup tinggi ya untuk diri kakak sendiri. Pasti. Nah, lalu usaha-usaha apa aja sih yang udah Katia lakukan untuk mencapai nilai-nilai yang memuaskan itu? Kalau usaha yang aku lakuin selama ini sih, aku tuh bukan tipe orang yang rajin banget dan ambis banget belajar sih Kak. Jadi aku masih pakai sistem SKS, yaitu sistem kebut semalam. Jadi kalau misalkan mau ujian, ya aku belajarnya pas malam itu aja. Aku buka rangkuman dari dosen-dosen, dari materi yang udah pernah aku pelajarin, yaitu aku belajar 1 malam doang itu gitu. Oke, berarti Katia ini sudah berusaha untuk memahami dan mempelajari semua materinya ya. Iya, lalu apakah menurut Katia usaha yang Katia lakukan itu sudah maksimal?
Menurut saya sih sistem SKS itu maksimal ya Kak, tapi nggak tahu kalau buat orang lain itu cocok atau enggak. Dari dulu-dulu waktu sekolah juga aku sih sering menggunakan sistem SKS itu saat proses mau ujian atau mau kuis dan lain-lain kayak gitu. Oke, jadi Katia ini sudah berusaha semampu dan sebisa Katia ya untuk mendapatkan nilai yang memuaskan yang menjadi standar untuk Katia sendiri. Nah, apa mungkin ada hal yang lain yang membuat Katia menjadi malas untuk belajar? Udah sih Kak, aku tuh orang yang suka bersantai-santai, suka main handphone dan suka menunda-nunda kegiatan gitu. Jadi kayak aku suka terdistract gitu sama ponsel karena kadang mau buka tugas tapi yang aku buka malah sosmed gitu. Oke, jadi karena pembelajaran masih di rumah, Katia merasa masih bisa bebas gitu ya? Iya. Lalu hal apa aja yang sudah Katia lakukan agar bisa terbebas dari pikiran seperti itu? Kalau hal yang harus aku lakukan sih sebenarnya harus mengurangi main handphone ya Kak, dan harus mengisi kegiatan-kegiatanku dengan hal-hal yang bermanfaat selain main handphone gitu. Oke, jadi Katia sudah berusaha nih ya sebisa Katia untuk mengurangi pemakaian ponsel. Pasti sulit juga buat Katia untuk menguranginya karena di zaman sekarang juga melakukan hal apapun pasti membutuhkan ponsel ya. Iya betul Kak, begitu. Nah, apakah itu yang menjadi faktor utama Katia untuk malas melanjutkan kuliah? Menurut aku sih nggak cuma itu ya Kak, karena deadline-deadline yang terlalu mepet. Jadi aku juga males gitu buat ngerjainnya. Terus juga kadang aku terlalu santai gitu Kak, karena mikirnya online ini, padahal sebenarnya nggak boleh kayak gitu kan mikirnya. Pasti kesel banget ya Kak mau ngelanjutin belajar lagi tapi ngerasa udah nggak cocok sama metode dan kondisi yang gak sesuai ini. Lalu selain menurunnya minat belajar Katia, apakah ada dampak lain yang dirasakan dengan adanya kejadian-kejadian yang Katia alami ini? Aku sih lebih sensitif ya, terus juga gampang marah-marah. Terus juga sama orang sekitar aku kayak lebih sering emosi gitu, padahal mereka juga biasa aja. Oke, berarti dampaknya ke emosional juga ya Kak? Betul. Nah, tadi kan kakak bilang jadi marah-marah ke orang yang tidak bersalah, yang bukan menjadi sumber marahnya Katia nih. Lalu apakah Katia merasa bersalah setelah melakukan hal itu? Awalnya sih aku nggak merasa bersalah, cuma setelah emosi aku turun, aku jadi merasa bersalah aja gitu, apalagi kalau marah-marahnya itu sama orang tua. Oke, berarti pada akhirnya Katia juga merasa bersalah ya. Lalu tindakan apa sih yang Katia lakukan jika sudah merasa seperti itu? Kalau lagi mikirin, mungkin kadang aku mikir mau minta maaf nih, cuma ya gimana ya, namanya juga gengsi buat minta maaf, jadi kayak ya udahlah, dia juga pasti maafin. Iya, memang gengsi itu kadang sulit untuk dilawan ya. Berarti Katia sudah mencoba dan berusaha sampai batas Katia ya. Baik, kalau begitu apakah ada hal lain yang ingin Katia ceritakan? Iya sih, kadang aku juga cemas gitu kalau misalkan mau ujian ya, karena proses pembelajarannya nggak efektif ya Kak. Terus juga ya akunya juga sedikit males kan, dan juga kadang kalau misalkan
menunggu hasil ujian gitu kak, kayak aduh nilainya bagus apa enggak ya gitu. Wah, oke. Jadi ada perasaan kecemasan ya saat memulai ujian dan menunggu hasil ujian itu akan keluar. Nah, apa sih yang membuat Katia ini merasa cemas? Kadang aku tuh kalau mau ujian cemasnya gini, wifi tiba-tiba mati, terus server ujiannya down, terus juga kadang soal yang diberikan itu tidak sebanding sama waktu yang diberikan gitu kak. Terus juga deadline-nya tuh bener-bener harus tepat waktu gitu, jadi itu membuat aku pusing banget sih mikirinnya, padahal pembelajarannya nggak seefektif kalau misalkan offline. Wah, jadi banyak ya hal yang membuat Katia merasa cemas. Salah satunya seperti gangguan jaringan, apalagi pembelajar masih online gini kan. Nah, dari beberapa hal yang membuat Katia cemas, apa sih yang membuat Katia merasa cemas banget? Yang paling aku cemasin itu kalau misalkan soal teknis sih kak, kadang teknis tuh suka di luar kendali aku gitu, tiba-tiba ya itu tadi servernya down dan segala macam lah. Oke, berarti yang paling dicemasi Katia itu masalah jaringan ya. Nah, mau tanya nih, bentuk-bentuk kecemasan yang dialami Katia itu seperti apa sih? Kalau mau ujian lebih seringnya ya, kadang aku suka deg-degan, terus tangan juga tiba-tiba dingin nih, terus kaki gemeteran. Nah, pas dihadapin sama soal tuh, aku nggak tahu nih mau jawab apa, padahal semua ada di otak gitu, udah belajar nih semalam. Tapi setelah ujiannya mulai, aku jadi bingung, aku mau ngerjain apa, yang mana dulu gitu. Banyak juga ya berarti yang dialami, mulai dari jantung berdebar, terus hilang fokus juga. Nah, tadi kan Katia bilang kalau merasakan kecemasan pada saat ujian dan menunggu hasil ujiannya saja. Namun, pernah nggak sih merasakan jantung berdebar atau deg-degan yang berlebihan di situasi yang lainnya? Aku sih nggak tahu ya kak, waktu awal-awal sih ya itu mau ujian sama nunggu hasil ujian aja, tapi kenapa ya semakin kesini ya aku sering tiba-tiba deg-degan aja, terus suka tiba-tiba tangan dingin. Waktu lagi main pun aku juga suka tiba-tiba deg-degan gitu, terus tangannya dingin, aku juga nggak tahu itu kenapa ya. Berarti sering muncul juga ya deg-degan ini atau kecemasannya itu? Iya benar gitu. Oke, seberapa sering sih kecemasan ini muncul? Kalau seberapa seringnya sih aku nggak terlalu merhatiin banget ya kak. Cuma pastinya kalau mau ujian itu aku sering banget kayak gitu. Terus kalau mau nunggu hasil apalagi gitu. Oke, tapi apakah itu berkelanjutan? Misalnya, setelah Katia selesai ujian, Katia masih merasa deg-degan. Ya itu kak, setelah ujian pastinya, karena kayak khawatir aja nilai yang aku dapatkan selama kemarin aku belajar itu memuaskan nggak ya gitu. Oke, apakah ada dampak dari kecemasan Katia dalam kehidupan sehari-hari kakak? Kalau dampak sih nggak ada, cumanya kayak ngerasa capek banget gitu. Ya capek pikiran ada, capek fisik juga ada. Oke, berarti dampaknya itu lebih ke segi fisik ya kak? Ya bisa bilang kayak gitu. Lalu apakah semua permasalahan Katia ini sudah diceritakan kepada saya? Iya sih, kadang aku juga cemas gitu kalau misalkan mau ujian ya, karena proses pembelajarannya nggak efektif ya kak. Terus juga ya akunya juga sedikit males kan, dan juga kadang kalau misalkan menunggu hasil ujian gitu kak, kayak aduh nilainya bagus apa enggak ya gitu.
Oke, jadi ada perasaan kecemasan ya saat memulai ujian dan menunggu hasil ujian itu akan keluar. Nah, apa sih yang membuat Katia ini merasa cemas? Kadang aku tuh kalau mau ujian cemasnya gini, wifi tiba-tiba mati, terus server ujiannya down, terus juga kadang soal yang diberikan itu tidak sebanding sama waktu yang diberikan gitu Kak. Terus juga deadline-nya tuh bener-bener harus tepat waktu gitu, jadi itu membuat aku pusing banget sih mikirinnya, padahal pembelajarannya nggak seefektif kalau misalkan offline. Wah, jadi banyak ya hal yang membuat Katia merasa cemas. Salah satunya seperti gangguan jaringan, apalagi pembelajar masih online gini kan. Nah, dari beberapa hal yang membuat Katia cemas, apa sih yang membuat Katia merasa cemas banget? Yang paling aku cemasin itu kalau misalkan soal teknis sih Kak, kadang teknis tuh suka di luar kendali aku gitu, tiba-tiba ya itu tadi servernya down dan segala macam lah. Oke, berarti yang paling dicemasi Katia itu masalah jaringan ya. Nah, mau tanya nih, bentuk-bentuk kecemasan yang dialami Katia itu seperti apa sih? Kalau mau ujian lebih seringnya ya kadang aku suka deg-degan, terus tangan juga tiba-tiba dingin nih, terus kaki gemeteran. Nah pas dihadapin sama soal tuh aku nggak tahu nih mau jawab apa, padahal semua ada di otak gitu, udah belajar nih semalam. Tapi setelah ujiannya mulai aku jadi bingung aku ngerjain apa, yang mana dulu gitu. Banyak juga ya berarti yang dialami, mulai dari jantung berdebar, terus hilang fokus juga. Nah, tadi kan Katia bilang kalau merasakan kecemasan pada saat ujian dan menunggu hasil ujiannya saja. Namun, pernah nggak sih merasakan jantung berdebar atau deg-degan yang berlebihan di situasi yang lainnya? Aku sih nggak tahu ya Kak, waktu awal-awal sih ya itu mau ujian sama nunggu hasil ujian aja. Tapi kenapa ya semakin kesini ya aku sering tiba-tiba deg-degan aja, terus juga tiba-tiba tangan dingin. Waktu lagi main pun aku juga suka tiba-tiba deg-degan gitu, terus tangannya dingin. Aku juga nggak tahu itu kenapa ya. Berarti sering muncul juga ya deg-degan ini atau kecemasannya itu? Iya benar gitu. Oke, seberapa sering sih kecemasan ini muncul? Kalau seberapa seringnya sih aku nggak terlalu merhatiin banget ya Kak. Cuma pastinya kalau mau ujian itu aku sering banget kayak gitu. Terus kalau mau nunggu hasil apalagi gitu. Oke, tapi apakah itu berkelanjutan? Misalnya, setelah Katia selesai ujian, Katia masih merasa deg-degan. Ya itu Kak, setelah ujian pastinya. Karena kayak khawatir aja nilai yang aku dapatkan selama kemarin aku belajar itu memuaskan nggak ya gitu. Oke, apakah ada dampak dari kecemasan Katia dalam kehidupan sehari-hari kakak? Kalau dampak sih nggak ada, cumanya kayak ngerasa capek banget gitu. Ya capek pikiran ada, capek fisik juga ada. Oke, berarti dampaknya itu lebih ke segi fisik ya kak? Ya bisa bilang kayak gitu. Lalu apakah semua permasalahan Katia ini sudah diceritakan kepada saya? Sudah saya ceritakan semua kok Kak. Oke, berarti bisa saya simpulkan ya dari obrolan kita hari ini bahwa pertama Katia mulai merasa malas untuk kuliah karena tugas yang semakin banyak dan deadline yang berdekatan. Kedua, karena kondisi kita yang masih belajar secara daring ini
Jadi Katia masih merasa selalu santai dan sering terdistract dengan ponsel ketika sedang belajar. Betul, Kak. Dan ketiga, Katia sering merasa cemas berlebihan ketika ingin menghadapi ujian dan ketika ingin melihat nilai hasil ujian. Apakah sudah betul seperti itu, Kak? Iya, Kak, betul banget itu. Oke, jadi setelah ini Katia coba untuk membuat not jadwal-jadwal dari tugas-tugas Katia agar Katia tahu nih deadline mana yang harus dikerjakan duluan. Lalu Katia bisa nih cari lebih banyak kegiatan di luar yang tidak harus menggunakan ponsel. Ya mungkin kedepannya saya bakal buat mading kali ya, Kak, di kamar saya supaya ya saya tahu tugas-tugas saya apa dan nggak terus-terusan ngelihat HP gitu. Kan kalau misalkan saya buat notnya di HP, mungkin saya bakal bukanya sosmed lagi ya kan. Wah, bagus tuh Katia. Namun kira-kira kapan Katia ingin membuat mading tersebut? Mungkin weekend ini kali ya, Kak, sambil menunggu kuliahnya juga libur di weekend ini. Mungkin saya nanti pas saya waktu kosong saya buat madingnya itu. Wah, mungkin nanti Katia bisa kali ya kirimkan ke saya hasil kreasi kakak. Boleh, nanti saya kirimkan ya, Kak. Atau nanti juga Katia bisa mengirimkan kegiatan apa saja yang Katia lakukan kepada saya agar nanti bisa kita evaluasi bareng-bareng apakah cara itu bisa efektif atau tidak. Kalau tidak, mungkin kita bisa mencari solusi yang lain lagi nantinya di sesi konseling berikutnya. Apakah Katia bersedia? Bersedia, Kak. Oke, jadi apa aja nih yang udah Katia dapat dari sesi konseling kita pada hari ini? Atau bagaimana sih perasaan Katia sekarang? Perasaan aku sih senang banget ya, lega banget. Karena jadi kayak punya teman cerita, teman berkeluh kesah, kayak unek-unek aku yang selama ini aku rasain tuh bisa keluar semua gitu, Kak. Terus juga aku dapet solusi kan dari kakak, gimana caranya biar nggak males dan lain-lain. Pokoknya seneng deh. Nah, alhamdulillah, saya juga senang. Saya juga mau berterima kasih nih Kak, karena Katia sudah menjadi pribadi yang mandiri hari ini. Katia juga sudah berani terbuka untuk menceritakan semua permasalahannya kakak terhadap saya. Dan Katia sudah bisa menyelesaikan masalah Katia sendiri dengan dibantu oleh saya. Karena memang setiap orang itu butuh diskusi ya Kak. Betul. Jadi alhamdulillah nih setidaknya ada yang berubah dalam diri kakak ya. Iya, Kak, saya juga terima kasih ya, karena kalau kemarin saya nggak kesini, mungkin saya nggak tahu mau ngelakuin apa, kayak hari-hari saya bakal kayak kemarin-kemarin aja gitu, nggak ada perubahan. Alhamdulillah kalau begitu, semoga solusi-solusi yang kita sepakati tadi bisa efektif untuk Katia ya. Jadi kita mungkin bisa menutup aja ya sesi konseling hari ini. Saya berterima kasih lagi karena Katia sudah bisa terbuka dengan permasalahan kakak pada saya. Iya, Kak, saya juga terima kasih ya sudah mau membantu saya gitu. Oke Katia, bisa kita tutup aja ya sesi konseling hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah selesai, terus juga udah sore, mungkin saya pamit pulang dulu kali ya, Kak. Oh iya boleh. Oh iya. Silakan, mari saya antar ke depan. Iya. Terima kasih ya, Kak, sudah. Kalau gitu saya izin pamit pulang dulu ya, Kak. Iya, terima kasih ya Kak. Iya, terima kasih, Hati-hati Kak. di jalan. Iya, assalamualaikum. Salam.